Di segmen ini pemirsa kami punya liputan khusus berkenaan dengan kematian seorang kepala asisten rumah tangga mantan Jampitsus yang kini menyisakan misteri besar. Nah, korban ditemukan tergeletak dengan mulut berbusa di halaman bekas klinik kecantikan di kawasan Kebayoran Baru. Hingga kini penyebab pasti kematian korban ini masih menjadi teka-teki yang belum terungkap. Lalu apakah ada indikasi tindak pidana di balik kematian Sutrimo di tengah kasus hukum yang menjerat majikannya? Berikut telusur siang menguak kematian Sutrimo. Di halaman Morden Estetik Klinik inilah Sutrimo, kepala asisten rumah tangga mantan Jampitsus Febri Ardiansyah, ditemukan tidak sadarkan diri pada tanggal 23 Juli lalu. Lokasi ini menjadi titik awal misteri kematian Sutrimo yang hingga saat ini masih ada dalam tahap penyelidikan oleh aparat kepolisian. Lokasi ini tidak jauh dari kediaman Febri di Jalan Radio 1 Kramat Pela, Kebayoran Baru. Hanya berjarak sekitar 550 meter dengan waktu tempuh sekitar 2 menit menggunakan kendaraan sepeda motor. Hingga saat ini kematian Sutrimo masih menyisakan banyak pertanyaan. Lalu ada apa di balik kematian Sutrimo? Ikutilah penelusuran kami. Halaman klinik hingga kini masih dibatasi dengan garis polisi. Pagar klinik terlihat dalam kondisi tertutup, sementara bagian dalam bangunan tampak berantakan dan tidak terlihat adanya aktivitas maupun petugas yang berjaga. Morden Klinik diketahui sudah tidak beroperasi selama bertahun-tahun. Kejanggalan kematian Sutrimo bermula saat warga menemukan tubuh korban tergeletak di halaman depan klinik tersebut. Berdasarkan penelusuran kami, sejumlah warga di sekitar lokasi memilih enggan memberikan keterangan terkait peristiwa itu. Beberapa warga mengaku tidak mengetahui proses penemuan jasad Sutrimo di depan klinik. Salah seorang penjaga warung mengatakan hanya mendengar informasi bahwa ada seseorang yang dievakuasi menggunakan ambulans. Namun, dirinya mengaku tidak menyaksikan secara langsung peristiwa tersebut. Ibu mau nanya dong, kemarin yang ditemukan di situ lagi buka nggak Bu itu warung di sini? Tapi nggak maksudnya. Tapi nggak kelihatan, Ibu berarti nggak sempat ngeliat? Iya. Tapi pas dicek-cek diambil gitu pun Ibu nggak lihat berarti? Enggak. Tapi kalau si kliniknya ini udah nggak beroperasi lagi Bu? Kita tahu udah. Dari Ibu jualan di sini udah nggak buka? Klinik di sebelah itu tuh kemarin pas ditemuin Bapak lihat nggak Pak? Lihat ya. Tapi pas pagi-pagi itu berarti emang tiba-tiba udah di situ aja ya Pak? Dan mungkin kalau Bapak denger gosip gitu. Paling juga ada ambulan, ada yang apaan tuh, ada yang 38. Kurang tahu saya. Tapi Lewat sih. berarti pas itu kan pagi banget tuh, belum buka ya Pak warung? Baru 24 jam. Oh 24 jam. Lihat berarti ya Pak? Tapi kalau si klinik ini tuh udah tutup berarti Pak? Udah tutup lama? Tahu tutup tuh tahun berapa saya juga nggak ingat gitu. Tapi udah berarti kayak setahun terakhir atau 2 tahun terakhir ini udah nggak buka lagi dan nggak ada yang keluar masuk situ berarti ya? Kalau kayak dengar gitu nggak ada ya Pak kayak? Nggak ada. Dia tiba-tiba aja udah di situ gitu ya? Nggak ada. Saya duduk sini paling itu ada apa ambulan, itu ada apa meninggal. Kurang tahu ya. Saya nggak lihat soalnya kan di jaga. Sekitar sepekan sebelum Sutrimo ditemukan meninggal dunia, ia diketahui pulang ke kampung halamannya di Desa Ulahar, Banyumas, Jawa Tengah. Dan pada saat itu Febri Ardiansyah telah ditetapkan statusnya sebagai seorang tersangka tindak pidana pencucian uang dan ditahan di rumah tahanan KPK. Beberapa hari setelahnya, Sutrimo dikatakan mendapatkan telepon dari seseorang yang memintanya kembali ke Jakarta. Dan pada hari Kamis, tanggal 23 Juli 2026, pukul 8.30 pagi, Sutrimo ditemukan tergeletak di halaman Morden Estetik Klinik dengan kondisi mulut dan hidung yang mengeluarkan busa. Hingga saat ini, polisi telah memeriksa total 6 orang saksi dan juga menunggu hasil pemeriksaan laboratorium forensik serta keterangan dari dokter untuk memastikan penyebab dari kematian Sutrimo.
Kami sudah mencoba menghubungi keluarga korban, namun keluarga korban belum berkenan untuk berbicara dengan kami. Di sisi lain, penasihat ahli Kapolri Irjen Pol Purnawirawan Arianto Sutadi mengatakan penanganan kasus kematian Sutrimo hingga kini disebut belum menunjukkan perkembangan yang signifikan. Hal ini dikarenakan proses penanganan masih berada pada tahap penyelidikan dan belum ditingkatkan ke tahap penyidikan. Padahal sejumlah langkah penting untuk mengungkap penyebab kematian dinilai memerlukan kewenangan yang hanya dapat dilakukan pada tahap penyidikan. Harusnya memang sekarang ini sudah segera naik penyidikan supaya semua apa yang diolah oleh polisi itu semua direkod di dalam berkas sehingga nanti ditambah-tambah kalau udah lengkap baru bisa menentukan nanti oh ini bukti awalnya segini ya. Apakah cukup untuk menentukan bahwa memang ini dibunuhnya karena ini atau memang ini karena kecelakaan apa itu hanya dengan bukti-bukti yang dicari melalui tahap penyidikan, tidak cukup dengan penyelidikan. Hingga saat ini pihak kepolisian juga masih melakukan pemeriksaan terhadap sejumlah saksi untuk mendalami rangkaian peristiwa tersebut. Namun keterbatasan alat bukti disebut menjadi tantangan dalam proses penyelidikan yang masih berlangsung. Sementara ini kan baru diketahui dari saksi-saksi yang mengirim, hanya keterangan saksi-saksi doang. Tidak ada kejelasan mengenai bagaimana proses dibawanya itu ke sana. Saya yakin ya CCTV itu kan ada di halaman rumah klinik yang sudah lama tidak beroperasi. Kita patut diduga itu pasti matilah itu CCTV itu kan. Berarti kan tidak ada rekamannya di situ. Sangat kecil kemungkinan kita untuk mendapatkan bukti awal untuk mengetahui bagaimana Pak Trimo itu. Ini jadi nggak akan mungkin kalau kita menggantungkan daripada penyelidikan selama ini untuk menjawab pada masyarakat kira-kira ini meninggalnya karena apa, ketika sebelum terjadi di mana, kemudian meninggalnya karena apa, dan kalau seandainya nanti ternyata meninggalnya tidak wajar, dalam tanda petik dibunuh lah misalnya, kita mesti mencari siapa pembunuhnya kan, kita mencari data-data yang ini. Jadi itulah ini kesulitan menurut saya akibat daripada keterlambatan penyidikan itu, maka polisi akan mengalami kesulitan untuk menjawab Pak Trimo itu dulu itu kira-kira kesitunya itu kenapa? Apa jalan sendiri atau dibawa orang atau sudah dalam keadaan sekarat dalam tanda petik itu. Nah, kemudian dibawanya ke rumah sakit itu oleh siapa saja. Itu kita perlu tahu tuh. Sejumlah pertanyaan penting dalam kasus ini hingga kini masih belum terjawab. Mulai dari penyebab kematian, kronologi korban berada di lokasi penemuan, hingga pihak-pihak yang terlibat dalam proses evakuasi korban ke rumah sakit. Oleh karena itu diperlukan pengumpulan alat bukti yang lebih komprehensif agar seluruh fakta dapat terungkap secara jelas. Kami sudah mencoba menghubungi kuasa hukum Febri Ardiansyah, namun hingga berita ini tayang tidak ada respon kepada kami. Hingga saat ini belum ada kesimpulan mengenai penyebab pasti kematian Sutrimo dan apakah ada indikasi kuat adanya tindak pidana dalam peristiwa tersebut. Hasil pemeriksaan laboratorium forensik serta keterangan dari dokter akan menjadi kunci dalam mengungkap apa yang sebenarnya terjadi. Di tengah berbagai spekulasi yang ada, aparat memastikan penyelidikan akan dilakukan secara menyeluruh berdasarkan alat bukti dan fakta hukum yang ada. Dari Jakarta, Tim Liputan Metro TV. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.